Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah relasi saudara dengan Tuhan adalah relasi yang bertumbuh, yaitu relasi kasih. Saudara, kita bisa tahu relasi kasih kita bertumbuh ketika kita lebih merindukan bersekutu dengan Tuhan. Dan kita juga mempunyai satu semangat untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, itulah ekspresi dari relasi kasih kita dengan Tuhan yang bertumbuh. Bagaimana dengan saudara? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada kalanya bahasa orang tua dengan bahasa anak itu berbeda. Apa yang orang tua nyatakan tidak selalu dapat dimengerti oleh anak sebagaimana dengan maksud dari orang tua tersebut. Demikian juga dengan kita dalam kaitannya kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, seringkali kita tidak mengerti sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Kita ini hanya melihat dengan jelas apa yang kita mau. Yang penting, apa yang kita mau, kita terima. Oleh karena itu, Tuhan itu dapat diperlakukan oleh kita itu bagaikan mesin ATM. Setelah apa yang kita mau kita dapat, maka kita tinggalkan. Tetapi jika apa yang kita mau tidak kita dapatkan, maka kita akan marah-marah, bahkan mesin ATM-nya kita ketok-ketok. Kita tidak mencari mesin ATM untuk mengenal mesin ATM. Memang mesin ATM itu disediakan bukan untuk itu, bukan. Namun apakah Tuhan itu dapat disamakan seperti itu? Saya percaya tidak demikian. Oleh karena itu, kita harus merenungkan kembali apa yang kita terima dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan mempunyai maksud seperti apa. Dan saudara, pasti itu lebih mulia dari sekedar memberikan dan mengabulkan doa kita. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita berkenan kepada Tuhan, tidak ada cara lain, hanya satu cara saja, yaitu melalui iman. Saudara, iman kepada penyataan Tuhan di dalam Alkitab. Bukan sekadar kita merasa kita beriman, tapi iman itu didasarkan kepada firman Tuhan di dalam Alkitab. Apa yang kita lakukan tanpa iman, Alkitab katakan itu dosa. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan,
ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu, perhatikan baik-baik, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara, mengapa demikian? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan Yesus, dia melihat iman kita. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tetapi orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Saudara, bagaimana Tuhan Yesus melihat iman mereka? Saudara, kemungkinan pertama, Tuhan Yesus, dia mengenal siapa kita. Itu tercatat di dalam Injil Yohanes, di awal-awal Injil itu. Tidak perlu orang memberitahukan kepada dia siapa kita, karena dia mengenal kita. Tetapi yang kedua, saudara, Yesus melihat iman mereka itu dari perbuatan mereka. Perbuatan apa, saudara? Saudara, dari usaha mereka, jerih payah mereka, kesungguhan mereka, saudara, semua itu, saudara, harus lahir dari iman kepada Kristus yang sungguh-sungguh. Kalau orang-orang ini tidak memiliki iman kepada Yesus, maka saudara, mereka tidak akan mengusahakan untuk menembus keramaian orang dengan melalui atap, karena tidak mudah menurunkan tandu orang lumpuh itu di hadapan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, maka Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, Tuhan Yesus tidak membangkitkan dia dari kelumpuhannya, tetapi Tuhan Yesus berbicara, "Dosamu sudah diampuni." Saudara, apa pesan firman Tuhan ini bagi kita? Saudara, apa artinya dosa diampuni? Artinya, kamu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, seorang yang diampuni dosa, artinya Tuhan mau terima dia, dan Tuhan berkenan kepadanya. Saudara, tidak ada cara lain untuk kita boleh menghampiri Tuhan. Hanya satu-satunya cara, saudara, melalui iman dan masuk ke dalam anugerah Tuhan. Saudara, firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tak mungkin seorang itu berkenan kepada Allah. Saudara, iman didasarkan kepada penyataan Allah di dalam Alkitab. Saudara, orang-orang ini beriman kepada Kristus karena penyataan Kristus melalui perkataan dan perbuatannya. Sehingga saudara, perkataan Yesus menimbulkan iman di dalam orang-orang ini. Karena Alkitab berkata iman itu timbul dari firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hendak memperkenankan Tuhan, ketika kita hendak menghampiri Tuhan, saudara, marilah kita datang kepada Tuhan dengan iman. Percaya kepada firman Allah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saudara, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jikalau kita tidak beriman kepada Tuhan, atau kita melakukan sesuatu tidak dengan iman, kita itu berdosa. Mengapa, saudara? Saudara, ketika kita tidak bersandar, tidak percaya kepada Tuhan, saudara, itu akar daripada dosa. Sehingga saudara, waktu saudara dan saya melakukan sesuatu bukan dengan iman, bukan dengan percaya kepada Tuhan, saudara, kita sedang berdosa kepada Dia. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus menghendaki kita mengenal Dia. Dia adalah Allah yang berotoritas melalui apa yang Ia nyatakan kepada kita.
Firman Tuhan berkata, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, peristiwa ini adalah kenyataan yang terjadi. Saudara, apa yang Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus berkata dosamu sudah diampuni, kita tidak boleh berpikir Tuhan Yesus sedang merekayasa sesuatu. Namun saudara-saudara, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus melihat iman mereka, maka Tuhan Yesus berkata dosamu telah diampuni. Dan memang Tuhan Yesus berkenan mengampuni dosa mereka, saudara. Namun saudara-saudara, peristiwa Tuhan Yesus berkata dosamu sudah diampuni mendapat respons yang negatif. Karena ahli-ahli Taurat, mereka menghakimi Tuhan Yesus, mengatakan siapakah dia karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Betul saudara, hanya Allah dapat mengampuni dosa. Dan memang saudara-saudara, Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan saudara, supaya orang-orang ini mereka tertantang untuk berpikir ulang, maka Tuhan Yesus berkata, lebih mudah mana? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Saudara, tentu orang lumpuh berjalan itu langsung kelihatan. Saudara, disitulah saudara-saudara Tuhan Yesus berkata, supaya mereka tahu siapakah Yesus, bahwa Yesus boleh atau berkuasa mengampuni dosa. Maka orang lumpuh itu dipulihkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Yesus perbuat dalam hidup kita, saudara, semata-mata bukan sekadar untuk hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dan memang Tuhan Yesus, dia peduli kepada hidup kita. Tidak ada hal-hal yang Tuhan Yesus anggap enteng apa yang saudara minta. Tetapi saudara, yang Tuhan inginkan saudara dan saya tahu, bahwa dia ingin saudara dan saya lebih mengenal dia. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan doa kita, di dalam pergumulan kita, di dalam berkat-berkat yang dia berikan. Sehingga kita mengenal Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang berotoritas. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita menjadi orang percaya yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan sekali lagi menolong kami, supaya kami tahu dan sadar tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Dan iman yang dimaksud oleh-Mu adalah iman berdasarkan Alkitab. Tuhan, terima kasih, ajar kami supaya kami semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.